Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rahma Mega Yuliana, NIM 9314083818 akan menjelaskan tentang pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Pengelolaan zakat pada masa Islam klasik. Yang pertama yaitu pengelolaan zakat pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana disyariatkan kepada Rasul-Rasul terdahulu, zakat juga disyariatkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pensyariatan zakat telah terjadi sejak Nabi berada di Mekah, bersamaan dengan perintah mendirikan sholat. Namun dalam sejarah hukum Islam, zakat baru diwajibkan pada masa Madinah. Zakat sudah diwajibkan dalam fase Makkiyah, namun masih bersifat mutlak, tidak ada batasan dan diserahkan kepada keimanan masing-masing individu. Pada tahun kedua Hijriah, turunlah ayat tentang penetapan kelompok siapa saja yang berhak untuk menerima zakat atau mustahiq az-zakat. Saat itu, mustahiq zakat hanya terbatas pada dua kalangan, yaitu fakir dan miskin. Ketentuan ini berlangsung hingga tahun ke-9 Hijriah, karena pada tahun ke-9 Hijriah Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 60 yang menetapkan ketentuan baru bahwa yang menjadi kelompok yang berhak untuk menerima zakat tidak hanya terbatas pada fakir dan miskin, tetapi bertambah menjadi 6 kelompok lagi. Untuk mempermudah mekanisme pemungutan dan penyaluran zakat, Nabi mengangkat petugas khusus yang dikenal sebagai amil. Jadi, konsep pendistribusian pada masa Nabi adalah langsung menghabiskan dana zakat yang diterima dan sudah mengenal konsep desentralisasi distribusi zakat. Dalam bidang pengelolaan zakat, Nabi Muhammad SAW memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian struktur amil zakat yang terdiri dari 1. Katabah, yaitu petugas yang mencatat para wajib zakat. Yang kedua, hasabah, yaitu petugas yang menaksir penghitungan zakat. Yang ketiga, jubah, yaitu petugas yang menarik dan mengambil zakat dari para muzaki. Yang keempat yaitu khazanah, yakni petugas yang menghimpun dan memelihara harta zakat. Dan yang terakhir yaitu hasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq atau orang yang berhak menerima zakat. Yang kedua yaitu pengelolaan zakat pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu pengelolaan zakat pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Setelah Nabi Muhammad wafat, kepemimpinan umat Islam diserahkan kepada Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq. Di masa pemerintahan Abu Bakar, zakat dilakukan dengan menunjuk kepada cara-cara pengelolaan zakat yang dilakukan Rasulullah. Pengelolaan zakat dibandingkan dengan masa Rasulullah karena kebijakan yang diambil Abu Bakar secara garis besar sama dengan pada masa Rasulullah. Namun, persoalan baru muncul ketika ada orang atau kelompok yang enggan membayar zakat. Pada periode ini, para pembangkang zakat menjamur di berbagai wilayah Islam. Abu Bakar kemudian menyatakan perang kepada mereka karena mereka dinilai murtad. Ketegasan sikap Abu Bakar dalam hal ini betul-betul merupakan suatu sikap yang membuat sejarah yang tidak ada tandingannya. Pada masa Abu Bakar, secara umum pengelolaan zakat masih seperti masa Rasulullah, karena Abu Bakar termasuk orang yang sangat hati-hati dalam berijtihad yang baru. Namun begitu, wilayah Islam semakin meluas sehingga harta zakat yang berhasil dihimpun juga semakin banyak. Belum lagi wilayah yang sangat luas, menjadikan petugas zakat terkadang sampai ke Madinah menjelang sore hari. Jadi, Abu Bakar menjadikan sebagian rumahnya sebagai tempat untuk menyimpan harta tersebut untuk sementara waktu, sebelum dibagi kepada keesokan harinya.
Yang kedua yaitu pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Sejak awal Umar menjadi khalifah, situasi Jazirah Arab relatif lebih stabil dan tentram. Tidak ada gejolak sebagaimana pada masa awal Abu Bakar. Semua kabilah menyambut seruan zakat dengan sukarela. Umar melantik amil-amil untuk bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang dan kemudian mendistribusikannya kepada golongan yang berhak menerimanya. Sisa zakat itu kemudian diberikan kepada khalifah untuk mengelola wilayah yang semakin luas dan dengan persoalan yang kian kompleks. Dalam masalah zakat, Umar banyak berbeda dengan pendahulunya, yaitu Abu Bakar. Di antara lembaga baru yang Umar bentuk adalah Baitul Mal. Dalam Baitul Mal sudah ada perencanaan dan pembagian pos-pos pengeluaran harta. Harta tidak harus habis saat itu juga, sebagaimana pada masa Rasulullah SAW dan pada masa Abu Bakar. Tetapi dalam Baitul Mal tetap ada harta yang merupakan cadangan kekayaan negara yang bila sewaktu-waktu dibutuhkan akan dengan mudah digunakan. Kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga Baitul Mal diantaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi 4, yaitu yang pertama pendapatan zakat. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus atau sisa pendapatan tersebut disimpan di Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada 8 asnaf seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu pendapatan kum atau 1/5 dari ghanimah atau rampasan perang dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin dan untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ini seorang muslim atau bukan. Yang ketiga yaitu pendapatan koroj, fai, jizah, urs, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutup biaya operasional, administrasi, kebutuhan militer, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Selanjutnya dalam mendistribusikan harta Baitul Mal, Umar mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayanan Militer, Departemen Kehakiman dan Eksekutif, Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, dan yang terakhir yaitu Departemen Jaminan Sosial. Yang ketiga yaitu pengelolaan zakat pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pengelolaan zakat pada periode Utsman bin Affan pada dasarnya melanjutkan dasar-dasar kebijakan yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman, kondisi ekonomi umat sangat makmur. Bahkan diceritakan Utsman sampai harus juga mengeluarkan zakat dan harta koroj dan jizyah yang diterimanya. Harta zakat pada periode Utsman mencapai rekor tertinggi dibandingkan pada masa-masa sebelumnya. Utsman melantik Zain bin Sabit untuk mengelola dana zakat. Khalifah Utsman bin Affan tetap mempertahankan sistem pemberian bantuan dan santunan serta memberikan sejumlah besar uang kepada masyarakat yang berbeda-beda. Dalam hal pengelolaan zakat, Khalifah Utsman bin Affan membuat kebijakan baru, yaitu membedakan harta yang pada umumnya tampak dan harta yang secara umum tersembunyi dari orang lain. Pada masa sebelumnya atau pada masa Rasulullah sampai pada masa Umar bin Khattab, penghitungan harta zakat adalah tugas amil atau petugas zakat. Namun pada masa Utsman dibedakan. Harta yang secara umum tampak atau harta dohiroh seperti hasil pertanian dan binatang ternak, zakatnya dihitung oleh petugas zakat. Sedangkan harta yang tersembunyi atau batinah seperti uang, emas, dan sejenisnya yang biasanya orang lain tidak tahu harta tersebut, perhitungannya diserahkan kepada muzaki.
Memasuki 6 tahun kedua masa pemerintahan Utsman bin Affan, tidak terdapat perubahan situasi ekonomi yang signifikan. Kondisi politik mulai memanas karena adanya perpecahan di antara kaum muslimin. Akibatnya, pengelolaan zakat dan harta negara lainnya mengalami stagnasi. Yang keempat atau pengelolaan zakat pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib langsung mengambil beberapa tindakan, seperti memberhentikan para pejabat yang menyelewang, membuka kembali lahan perkebunan yang telah diberikan kepada orang-orang dekat Utsman, dan mendistribusikan pendapatan pajak tahunan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Umar bin Khattab. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib selalu diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Sekalipun demikian, Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Selama masa pemerintahannya, Khalifah Ali bin Abi Thalib menetapkan pajak terhadap hasil hutan dan sayuran. Selama masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, sistem administrasi Baitul Mal baik di tingkat pusat maupun daerah telah berjalan dengan baik. Kerjasama antara keduanya berjalan dengan lancar, maka pendapatan Baitul Mal mengalami surplus dalam pendistribusian harta. Baitul Mal Khalifah Ali bin Abi Thalib menerapkan prinsip pemerataan. Ia memberikan santunan yang sama kepada setiap orang tanpa memandang status sosial atau kedudukan di dalam Islam. Khalifah Ali bin Abi Thalib tetap berpendapat bahwa seluruh pendapatan negara yang disimpan dalam Baitul Mal harus didistribusikan kepada kaum muslimin tanpa ada sedikit pun dana yang tersisa. Yang ketiga yaitu pengelolaan zakat pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Pengelolaan zakat pada masa Tabi'in terekam dalam catatan sejarah Daulah Bani Umayyah yang berlangsung selama hampir 90 tahun atau dari 41 sampai 127 Hijriah. Khalifah Umar bin Abdul Al-Aziz adalah tokoh terkemuka yang patut dikenang sejarah, khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Di tangannya, pengelolaan zakat mengalami reformasi yang sangat memukau. Semua jenis harta kekayaan wajib dikenai zakat. Pada masanya, sistem dan manajemen zakat ditangani dengan amat profesional. Jenis harta dan kekayaan yang dikenai wajib zakat semakin beragam. Umar bin Abdul Al-Aziz adalah orang pertama yang mewajibkan zakat dari harta kekayaan yang diperoleh dari penghasilan usaha atau hasil jasa termasuk gaji, honorarium, penghasilan berbagai profesi dan berbagai mal mustafat lainnya. Sehingga pada masa kepemimpinannya, dana zakat melimpah ruah tersimpan di Baitul Mal. Beberapa faktor utama yang melatar belakangi kesuksesan manajemen dan pengelolaan zakat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yang pertama adalah adanya kesadaran kolektif dan pemberdayaan Baitul Mal dengan optimal. Kedua, komitmen tinggi secara seorang pemimpin dan didukung oleh kesadaran umat secara umum untuk menciptakan kesejahteraan, solidaritas, dan pemberdayaan umat. Ketiga, kesadaran di kalangan muzaki atau pembayar zakat yang relatif mapan secara ekonomis dan memiliki loyalitas tinggi demi kepentingan umat. Yang keempat yaitu adanya kepercayaan terhadap birokrasi atau pengelolaan zakat yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.